Good morning and welcome back to Football Morning Show. Selamat pagi my friend, kali ini kita agak sedikit mundur waktu tayangnya karena memang kita tungguin dulu hasil dari King MU semalam yang ternyata penampilannya itu cukup meyakinkan ya dan memetik kemenangan 1-0 atas Newcastle. Sebelum kita bahas hasil terkini dari pertandingan semalam, gue ingin menyapa dulu tentunya komunitas my friends yang sudah tidak bosan-bosan absen-absen di kolom komentar. Antara lain ada tukang bersih kandang merpati. Ini dia penting ini ya. Untuk bisa mendapatkan ketenangan bapak-bapak itu main burung, ada yang bersihin kandang. Nice dream. Dan juga ada visual joki dan sales sprayer pertanian Banjarnegara. Nah, buat para my friends yang profesinya adalah sales sprayer pertanian ya, untuk bisa jualan ketemu calon pembeli ini kalian harus tetap wangi my friends ya. Makanya gue menyarankan kalian pakai Rexona Men Ice Cool yang baru dengan teknologi amino aktif. Apa itu my friend? Teknologi amino aktif akan memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan dan tentunya noda di baju kalian ya. Ini cocok buat kalian yang beraktivitas fisik, sering berada di luar ruangan, sering berkeringat dan rajin olahraga untuk melawan tentunya bau badan ya. Dan mengingatkan buat kalian semua, kompetisi Clipper masih dibuka. Untuk kalian yang sering nonton konten Football Morning Show, langsung diklik aja sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang bisa mencapai 1 juta penonton akan mendapatkan uang langsung 500.000. Dan juga buat yang rajin ya, itu untuk 300.000 views di TikTok akan kita berikan juga 500.000 tapi harus 10 video. Oke, kita mulai langsung. Apa aja pembahasannya hari ini? Tentunya kita akan membahas dulu hasil terkini dari kemenangan King MU yang mengalahkan Newcastle United di Boxing Day dengan skor tipis 1-0. Iya, dan kita coba dulu bedah ya. Apa saja sih hal yang bisa dipetik dari kemenangan Manchester United semalam? Yang pertama, ini adalah sebuah perubahan formasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim untuk bisa mengakomodir hasil yang positif dalam proses menjalani Boxing Day tanpa pemain-pemain kuncinya yang memang beberapa itu harus bepergian ke kompetisi AFCON ya. Dengan beberapa perubahan ini, Amorim akhirnya menepati janjinya untuk merubah formasi dan meninggalkan formasi 3-4-3 dan memilih menggunakan formasi 4-2-3-1. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana kurang lebih line up dari permainan yang diterapkan oleh Amorim kontra Newcastle ya. Ada beberapa perubahan yang dilakukan atau ditweak oleh Ruben Amorim. Pertama, yang paling kentara itulah membuat atau memainkan Patrick Dorgu sebagai penyerang sayap kanan ya. Dan dengan itu Cunha yang didrift ke kiri, tapi dia akan bermain sedikit ada di pocket dan cenderung lebih ke inside ya. Jadi convert inside sehingga Luke Shaw yang mengisi posisi sayap kiri itu untuk bisa overlap. Dan Mason Mount yang menjadi posisi nomor 10 diapit oleh 2 double pivot dalam diri Casemiro dan juga Manuel Ugarte. Dengan begitu Luke Shaw kembali ke posisi naturalnya, itu adalah fullback kiri di mana dia sering naik turun dan memiliki kemampuan umpan silang yang cukup presisi. Dan ada satu hal juga yang kentara di laga semalam, jika secara resmi Leny Yoro itu berada di urutan akhir pecking order untuk sisi back tengah pilihan dari Ruben Amorim. Bahkan Aiden Heaven ya justru lebih dipilih ketimbang Leny Yoro dan menjawab dengan penampilan yang cukup meyakinkan. 100% duel dimenangkan dan juga membuat 8 clearance. Luar biasa penampilan dari Aiden Heaven semalam. Dan dengan formasi ini United mampu mengimbangi pendekatan fisik yang diterapkan oleh Newcastle United dan nyaris mampu mengungguli Newcastle dalam hal memenangkan second ball ya. Itu adalah takeaways yang pertama, perubahan formasi yang ternyata bisa works dan bisa mengimbangi permainan Newcastle United meskipun di babak kedua Newcastle United lebih dominan ya. Namun ini bagian dari strategi yang diterapkan oleh Amorim sehingga kita masuk ke
poin takeaways yang nomor 2. Poin takeaways yang nomor 2 adalah bagaimana Manchester United sekarang mampu memperbaiki manajemen pertandingan. Nah, ini yang benar-benar digarisbawahi oleh Ruben Amorim selama ini ya. Jika manajemen pertandingan United ini di paruh pertama musim kemarin cenderung buruk, itu yang diimprove gradually dan diperlihatkan secara lebih baik di laga kontra Newcastle United di Boxing Day kemarin ya. Kita lihat dulu statistiknya ya. Meskipun Newcastle United itu mendominasi di babak kedua, ada peluang yang kena tiang dan juga penguasaan bolanya lebih dominan, namun United tetap bisa bertahan ya dan mempertahankan keunggulan ya. United tidak ragu bertahan ketika Newcastle mendominasi dan saat itu harus dilakukan, mereka mampu show the grit gitu. Dan pergantian Casemiro mengindikasikan jika Amorim ini bersedia timnya menderita demi mengamankan kemenangan ya. Dan dengan ini United naik ke posisi 5 dan memperpanjang rekor 100% ya kemenangan atas Newcastle United di Boxing Day ya. Itu dia. Dan takeaways yang ketiga itu adalah gemilangnya penampilan Patrick Dorgu ketika ditampilkan dalam posisi penyerang sayap kanan dengan tentunya defensive duty sedikit lebih ringan gitu ya. Kalau selama ini dia dimainkan sebagai posisi back sayap, harus maju, kemudian juga harus bertanggung jawab secara defensif. Kemarin kelihatan sekali dia bermain jauh lebih lepas ya di sayap kanan tanpa beban yang terlalu besar dari sisi defensif. Dan itu terlihat dia lebih terlibat dalam permainan sehingga ketika laga memasuki menit ke-60 sudah 36 sentuhan yang dia buat ya. Dan dia juga memiliki level of versatility yang cukup oke karena bisa memainkan di kanan, bisa main di kiri, dan ini membuat akhirnya United harus mempertimbangkan secara serius apakah perlu untuk masuk dalam perburuan untuk tanda tangan Antoine Semenyo ya. Dan dia mencetak 1 gol dengan 8 kali duel 1 lawan 1 dimenangkan, ada 5 clearance yang dibuat juga oleh Patrick Dorgu, ada 2 intercept, 4 kali recover ball, dan terakhir membuat 1 blok yang krusial. Kita lihat statistik dari permainannya juga cukup oke dan itu membuat tentunya sebuah bounce back dari penampilan dari seorang Patrick Dorgu yang selama ini sangat angin-anginan dan cenderung menjadi liabilities untuk sisi defensif pertahanan United di sisi kiri ya. Dan setelah pertandingan, Eden Heaven yang merupakan salah satu pemain muda yang mampu step up di 2-3 laga terakhir menyatakan jika saya pikir sebagai Manchester United, sebagai institusi yang memiliki magnitude luar biasa, kami pantas berada di Eropa, kami ingin kembali ke sana musim depan dan menekan masuk ke 4 besar dan jika mungkin menjuarai liga. Iya, Heaven ini benar-benar orangnya ambisius banget ya, dari kemarin sering banget melakukan statement-statement yang menurut gue cukup optimis, tapi itu kita lihat dari sisi positif aja ya, karena memang mungkin dia punya ambisi yang besar sebagai seorang pemain muda untuk membuktikan diri ya dan mendapatkan kepercayaan lebih dari Ruben Amorim ya. Nah, ngomong-ngomong soal Amorim, ada yang menarik juga karena kan semalam itu Kobbie Mainoo tidak bisa tampil karena lagi cedera. Dan uniknya dia mengkonfirmasi kepada entourage dari Kobbie Mainoo jika secara resmi Ruben Amorim ini memblok ya transfer dari Kobbie Mainoo di jendela musim dingin ya. Disampaikan oleh Ruben Amorim, jika kami tidak mendapatkan pengganti, ya artinya pemain baru yang bisa dibeli untuk di posisi gelandang tengah, akan sulit untuk melepas Kobbie Mainoo. Bahkan dengan skuad yang lengkap sekalipun, kami masih kekurangan untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi di sini. Jika kami bisa mendatangkan seseorang, maka itu bagus. Jika tidak, saya rasa kami akan mengeluarkan uang pada musim panas nanti. Ya, ini sekaligus memupus harapan dari entourage Kobbie Mainoo untuk bisa memaksakan peminjamannya ke Napoli di jendela transfer musim dingin. Dan sekaligus juga Ruben Amorim mereiterate atau meyakinkan ya kepada Kobbie Mainoo jika akan mendapatkan lebih banyak bermain di paruh kedua nanti ya, paruh musim kedua nanti. Dia bilang Mainoo akan mendapatkan kesempatan
dia akan menjadi masa depan Manchester United. Itu perasaan saya. Dia hanya perlu menunggu kesempatannya. Dan dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam 2 hari. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim. Ya, gue rasa ada benarnya. Karena kita ambil contoh Patrick Dorgu, ya. Berapa banyak kritikan, berapa banyak ups and down yang terjadi kepada seorang Patrick Dorgu memasuki awal-awal musim. Tapi dalam 2 hari terakhir, 3 hari terakhir tiba-tiba dia berubah menjadi seorang pahlawan. Nah, itu juga bisa terjadi kepada seorang Kobbie Mainoo. Nah, berikutnya kita lihat dulu berita dari beberapa pemain MU yang tengah dipinjamkan. Ada sesuatu berita dari Turki di mana Onana tengah berbahagia dan cukup menikmati ya masa yang dia jalani di Turki dan mengindikasikan ingin pindah secara permanen ke Trabzonspor. Ya, ini yang disampaikan oleh Andre Onana. Dia bilang, saya sangat bahagia, percayalah saya sedang menjalani periode terbaik dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengeluh, saya sangat senang berada di sini. Itu yang disampaikan oleh Onana ketika menceritakan bagaimana publik di Turki sangat mengembrace kehadirannya. Dia cerita kalau setiap kali dia lagi jalan-jalan ke public spaces, banyak sekali yang minta selfie dan banyak sekali yang mendoakannya dia. Dan ini pun sekaligus juga mengindikasikan jika memang Onana tidak ingin kembali ke United dan ingin mempermanenkan transfernya. Di saat yang bersamaan juga memang Lemens semalam tampil gacor my friend. Jadi kalaupun lu balik, kayaknya lu juga akan main lagi gitu. Jadi ya mungkin kita lihat nanti seperti apa, apakah akan bisa dipermanenkan oleh Trabzonspor ya. Dan dari sisi gelandang, ini ada kabar eksklusif dari Mail Online di mana Manchester United tengah mempertimbangkan kembali untuk membeli James Garner yang musim panas kemarin itu sempat dilepas ke Everton ya. Dan Garner ini kan tampil cukup baik di Everton, bertepatan juga karena kontraknya hanya tersisa 6 bulan di Everton dan menjadi opsi yang affordable bagi Manchester United. Karena kan memang United berencana mengoverhaul lini tengahnya. Dimulai dari musim dingin ini mungkin akan jor-joran di musim panas karena kontrak Casemiro sudah habis, ada kemungkinan juga Bruno Fernandes dijual, Manuel Ugarte juga tidak pernah sesuai ekspektasi gitu secara penampilan ya, terlepas dari mahar transfer yang cukup mahal. Jadi ada upaya yang sedang direncanakan oleh Omar Berida dan kawan-kawan untuk benar-benar merombak total seperti apa komposisi lini tengah, dan James Garner digadang-gadang sebagai opsi yang murah untuk pelapis dan kedalaman ya. Dan Garner ini adalah hasil produk Akademi United sehingga masuk kategori home ground, dan Everton masih memiliki klausa perpanjangan otomatis 1 tahun ya. Jika memang tidak terjadi kesepakatan di Januari transfer ini. Namun pembicaraan sudah mulai dibuka oleh pihak Everton kepada Garner meskipun belum ada indikasi kesepakatan akan segera terjadi dalam waktu dekat ya. Itu dia. Kemudian kita masuk ke sisi biru dari kota Manchester di mana preferensi dari Antoine Semenyo yang sudah dinyatakan ingin bergabung ke Manchester City itu membuat harus berdampak kepada tentunya salah satu sayap dari Manchester City yang ada saat ini di skuad, dan sepertinya Oscar Bob yang harus menjadi korban. Ya, upaya dari City untuk mendatangkan Semenyo di mana window-nya sangat-sangat tight gitu, di mana hanya berlangsung selama 10 hari pertama bulan Januari transfer ini harus dituntaskan. Guardiola juga sudah memberikan statement jika Antoine Semenyo adalah pemain yang sangat-sangat spesial, itu yang dia garis bawahi. Ya, tentunya dari sisa pemain sayap yang dimiliki oleh Man City saat ini, penyerang sayap murni di antara Jeremy Doku, kemudian juga ada Oscar Bob dan juga ada Savinho. Sepertinya Oscar Bob lah yang akan dikorbankan ya, karena memang musim lalu juga dia sempat cedera ACL. Absen panjang, musim ini saat diberikan menit bermain pun belum memberikan dampak yang signifikan dari total penampilan yang sudah diberikan kepada Oscar Bob, baru membuat 1 assist ya. Walaupun Savinho juga nggak lebih baik banget ya daripada Oscar Bob, tapi sepertinya dialah yang akan dikorbankan jika memang operasi menuntaskan transfer Antoine Semenyo bisa selesai dalam tempo waktu 10 hari di awal bulan Januari. Dan ada 2 tim yang sudah menyatakan ketertarikan untuk bisa menampung Oscar Bob. Yang pertama
dia memiliki opsi untuk pindah ke Jerman bersama Borussia Dortmund yang sudah menyatakan ketertarikan untuk meminjam Oscar Bob ya. Sebaliknya dari tanah Inggris itu Crystal Palace yang ingin mendatangkan Oscar Bob dengan pendekatan transfer permanen. Jadi kita lihat nanti seperti apa efek domino dari kedatangan Antoine Semenyo jika berhasil dituntaskan tepat waktu. Dan apakah City bisa segera mengoffload ya seorang Oscar Bob ke destinasi berikutnya ya. Itu dia dari sisi Oscar Bob. Sekarang kita sejenak pindah ke Italia ya. Di mana ada update dan perkembangan terbaru dari operasi transfer AC Milan dalam upayanya menggait tanda tangan dari Federico Gatti ya. Dan sudah dikonfirmasi jika Juventus tidak tertarik melepas Federico Gatti dengan skema barter. Apakah itu yang dikemukakan adalah Samuele Ricci atau itu Connie de Winter ya. Itu secara eksplisit Juventus menyatakan tidak tertarik ya. Hal ini dikonfirmasi oleh Matteo Moretto, ini juga salah satu jurnalis prominent di Italia dalam show-nya di YouTube Fabrizio Romano ya. Matteo Moretto menyampaikan yang kami tahu saat ini sudah ada panggilan telepon dari Allegri ke Gatti ya. Jadi kawan kita Max Allegri sudah menelpon Federico Gatti ya. Namun negosiasi antara Juventus dan Milan belum ada. Oleh karenanya saya bisa konfirmasi jika ide barter antara Samuel Ricci dan juga Federico Gatti itu tidak konkret. Nah, ini yang disampaikan oleh Matteo Moretto terkait update seperti apa operasi ini bisa di-unlock. Sepertinya akan sulit dan tentunya dengan konfirmasi ini mungkin AC Milan akan maju ke opsi B di mana Milan Skriniar yang menjadi cadangan untuk bisa coba di-poach oleh tentunya manajemen AC Milan ya, mengisi kebutuhan dari Allegri untuk kedalaman lini pertahanan ya. Berikutnya kita masuk ke breaking news ya. Di mana tetangga AC Milan itu adalah Internazionale itu resmi meminati pemain yang baru saja kita wawancara kemarin. Tarik Muharemovic teman-teman. Ini dia. Tarik Muharemovic diincar oleh Internazionale dan ini dilakukan karena memang ini Stefan de Vrij menyatakan ingin hengkang ya. Karena dia tidak mendapatkan menit bermain yang reguler bersama Inter Milan. Dan Stefan de Vrij sedang dipertimbangkan secara serius oleh Barcelona ya. Karena Barcelona ini punya isu dengan mental health-nya Araujo yang diberikan on leave tanpa deadline yang pasti. Dan juga permasalahan cederanya Andreas Christensen. Nah, Stefan de Vrij ini opsi yang affordable bagi Barcelona karena satu dia sudah mau habis kontraknya dan yang kedua gajinya tuh affordable hanya 3,8 juta euro per musim. Nah, apabila Stefan de Vrij ini hengkang ya di bursa transfer Januari, Inter dipercaya akan melakukan pendekatan ke Tarik Muharemovic itu di jendela transfer musim dingin teman-teman ya. Uniknya Juventus masih memiliki klausa entitle untuk 50% dari hasil penjualan future transfer fee Tarik Muharemovic saat menjual sang pemain ke Sassuolo. Jadi asumsi sekarang value-nya sekitar 25-30 juta euro ya. Berarti setengahnya nanti uang yang dibayarkan oleh Inter Milan itu akan pergi ke kantong Juventus, yaitu yang dilampirkan oleh Gazzetta dello Sport kemarin terkait bagaimana pergerakan Inter nanti di bursa transfer musim dingin. Nah, dari Inter Milan kita masuk sedikit ke Atletico Madrid yang semakin dekat untuk mempermanenkan Nico Gonzalez ya. Kita semua tahu jika sudah ada fix harga transfer yang disepakati oleh Atletico dan juga Juventus saat meminjam Nico Gonzalez di musim panas kemarin, itu harga fixnya adalah 32 juta euro. Nah,
Transfer Nico ini akan otomatis menjadi permanen apabila dalam klausa kontraknya itu dia memainkan 60% pertandingan Atletico Madrid setidaknya selama 45 menit. Nah, ini unik nih klausanya. Jadi kalau misalnya satu musim itu 38 pertandingan, minimal 60% ya dari 38 pertandingan itu Nico Gonzalez main selama 45 menit, itu klausanya langsung menjadi permanen transfernya. Dan jika kita recap ya, sisa dari pertandingan yang harus dimainkan oleh Nico Gonzalez itu sisa 10 pertandingan lagi teman-teman ya, untuk bisa membuat itu menjadi permanen. Sementara jumlah pertandingan di sisa akhir musim ini sisa 20. Jadi kurang lebih ini menjadi sebuah secara matematika angka yang bisa di-achieve oleh Nico Gonzalez untuk menjadi kenyataan. Dan apabila itu terjadi ya additional revenue 32 juta euro akan diterima oleh Juventus untuk bisa diinvestasikan kembali mengincar pemain-pemain yang dibutuhkan oleh tentunya Luciano Spalletti dalam memperkuat skuadnya. Ya, berikutnya kita akan tutup dengan satu pemain yang juga tengah diincar oleh Juventus. Itu adalah Marco Senesi. Ini adalah back tengah dari Bournemouth yang kontraknya juga akan segera berakhir di akhir musim ini. Ini salah satu pemain yang cukup langka, rare yang tersedia di market karena kondisi-kondisi yang berada di sekitarnya. Satu, kontraknya sudah memasuki periode akhir karena di akhir musim ini kontraknya habis. Yang kedua, dia adalah central back yang berkaki kiri. Jadi agak susah mencari central back yang kidal ya di market saat ini, dan dia bisa didapatkan dengan harga yang murah. Kenapa? Karena memang selama ini back tengah kidal yang Juve punya itu sekarang sisa Lloyd Kelly. Dan Lloyd Kelly ini penampilannya kan memang ups and down. Dan karena tidak kunjung meyakinkan, akhirnya Luciano Spalletti memilih memainkan Tuncop Mainers di posisi tersebut teman-teman ya. Dan itu bukanlah solusi jangka panjang karena sebenarnya idealnya Tuncop Mainers ini dikembalikan ke posisinya di lini tengah. Dan Marco Senesi ini menjadi ticks all the box karena yaitu tadi gajinya murah dan dia juga bisa tersedia di akhir musim secara gratis. Dan ya itu yang disampaikan oleh Matteo Moretto dalam YouTube-nya Fabrizio Romano. Disampaikan jika Juventus tengah memonitor beberapa profil back tengah dan satu nama yang sangat disukai manajemen Juventus saat ini itu adalah Marcos Senesi. Itu yang disampaikan oleh Matteo Moretto dan sekaligus mengkonfirmasi ketertarikan Juventus kepada sang pemain yang kita harapkan nanti ini bisa ada development yang bisa kita update lagi bersama Fabrizio. Tentunya apakah itu nanti gue bisa ketemu fisik di mana baterainya belum ketemu nih negosiasinya, atau nanti kita bisa video call lagi teman-teman untuk mengkonfirmasi beberapa hal ya, dan break the news pertama kalinya sekaligus juga tentunya transfer yang terkait sama pemain-pemain timnas kita. Salah satunya tentu Bang J ya, dan juga Tarik tadi ya, akan kita konfirmasi bersama Fabrizio. Nah itu dia episode kali ini, cukup singkat karena memang udah jam 12 di sini ya, harus diedit juga teman-teman. Sekaligus mengingatkan juga buat nanti di tanggal 3 gue akan live secara full itu dengan akses full juga pertandingan Como melawan Udinese 3 Januari di mana kita akan ketemu langsung sama Nico Paz, Massimo Perrone, Alvaro Morata. Jadi tunggu wawancara eksklusif gue sama mereka di tanggal 3 Januari. Dan yang paling gong itu tentunya di tanggal 6 Januari di waktu kalian tuh 7 Januari dini hari. Itu gue akan juga mendapatkan full akses pertandingan Sassuolo melawan Juventus. Jadi kita akan ketemu dengan Kenan Yildiz, ketemu sama tentunya Tarik lagi, Bang J lagi gitu kan. Tapi mungkin bisa ketemu pemain idola gue ya, Luis Openda gitu kan, atau Chico Conceição yang mungkin kita bisa todong ya wawancara eksklusifnya tentunya di Mix Zone seperti kemarin juga bersama Bang J Izes. Ya, ini ada beberapa improvement yang akan gue berikan kepada kalian secara konten ya untuk menutup tentunya rangkaian Subathon season 2 ini selama gue ada di Italia. Oke my friend, itu dia update-update-nya. Thank you so much buat kalian yang udah nonton di Sabtu pagi ini. Gue sangat appreciate, and as always my friends, have a lovely day.